Kemarin kita membahas scope variable, sekarang kita mau bahas atau overview mengenai apa itu function. Jadi kemarin kita udah pernah bikin function main dan function say hello. Nah sekarang kita bahas nih tipis-tipis. Jadi function itu apa? Function itu sebuah kumpulan kode program yang bisa menerima input, memproses, kemudian menghasilkan output. Di sini ada proses dan juga jelektar. Ada input, ada proses dan juga nanti ada output di sini ya. Jadi ini merupakan input, yang ini dia merupakan output. Yang di sini ini merupakan processing kodenya. Nah, input ini dia bisa lebih dari satu atau 0 ya. Kalau dia nggak ada inputnya itu kayak function main. Nah, kita misalkan di sini input A dan input B. Di sini dia akan memproses code. Yang di dalam kotak ini merupakan kode blok dari si function itu sendiri, dari si function. Sementara yang ini dia tuh outputnya. Output ini dia bisa mereturn value atau hanya memanggil saja. Hanya memanggil. Oke. Sekarang kita lihat lagi ke materinya. Untuk membuat function itu membutuhkan satu buah sintaks yaitu func, kemudian name functionnya dan juga tanda kurung buka dan kurung tutup. Nah, jadi untuk membuat sebuah function kita butuh yang namanya sintaksnya itu func, kemudian namanya function name dan kurung buka kurung tutup. Tanda kurung buka kurung tutup ini mandatory ya untuk membuat function. Mandatory atau wajib. Nah, setelah ini kita buat yang namanya kurung kurawal buka dan di sini kurung kurawal tutup. Di dalam sinilah kode yang akan kita execute. Jadi kode yang dijalankan di sini misalkan seperti biasa kita fmt, kemudian print ln dan misalkan hi. Kode inilah merupakan function dari si ini. Misalkan namanya itu functionnya say hi. Seperti itu. Nah, ini dia tidak menerima input apa-apa. Jadi dia bisa dibilang itu hanya memanggil function. Tapi dia tidak mereturn atau tidak memberikan value. Sementara kita juga bisa untuk mereturn value gitu. Jadi function itu nanti ada dua. Ada satu function yang tidak memberi value, memberi return value dan satu lagi bisa memberi return value. Nah, contohnya kita lanjut ke codingan. Nah, di sini saya akan bikin sebuah folder yaitu overview kita langsung aja bikin function. Di dalam folder function ini saya klik kanan, kemudian new file main.go. Seperti biasa di sini saya butuh package main. Kemudian di sini saya membuat sebuah function main. Kurung buka, kurung tutup. Nah, kemudian
Saya ingin membuat function yang tidak mereturn value. Nah, tadi diingat bahwa membuat sebuah function itu membutuhkan func, kemudian function name, tanda kurung buka kurung tutup, dan itu merupakan wajib. Dan ini bisa memiliki parameter atau tidak memiliki parameter. Oke. Sekarang kita buat sebuah function. Function say hello. Kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di sini kita itu artinya sudah mendeklarasikan sebuah function. Di sini kita akan mengeksekusi kodenya atau function yang ingin dijalankan. Bukan function atau program yang ingin dijalankan. Tanda kurung tutup ini, kurung kurawal tutup ini mengakhiri eksekusi programnya atau proses dari programnya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba buat perintahnya atau kita buat programnya. Di sini programnya itu ingin mengeprint atau menampilkan say hello gitu. Jadi saya bikin fmt seperti biasa, kemudian tab, titik, print line, kemudian di sini kita masukkan perintahnya atau hal yang ingin kita tampilkan itu hello from Jakarta misal. Save jangan lupa. Kemudian bagaimana kita memanggil function ini? Kita tinggal panggil di sini. Kita tinggal panggil nama functionnya, say hello kurung buka kurung tutup, kemudian save. Sekarang kita tinggal buka terminal. Seperti biasa, buka terminal hanya pencet Ctrl dan backtick. Kemudian perlu diingat di sini karena kita berada di folder function, maka untuk merunningnya yaitu go run function main.go run. Nah, lihat. Ini dia sekarang sudah keluar hasilnya yaitu hello from Jakarta. Nah, tapi ini kan tidak mereturn value. Jadi kalau misalkan kita ingin ganti nih nama ininya, ya kita harus menggantinya manual di sini. Di sini kita harus ganti manual, misalkan form Bandung. Terus kita coba running lagi. Nah, dia udah berganti, tapi kita harus membuatnya manual kan. Nah, sementara ada cara lain, yaitu dengan cara memberikan parameter dan nanti dia akan mereturn value-nya. Contoh, di sini saya akan coba buat sebuah parameter yaitu pertambahan. Di sini membutuhkan variabel 2, yaitu A dan B. Nah, tapi jika kita lihat di sini, dia akan ada tanda merah karena variabel A ini harus kita kasih yang namanya data type. Karena ini merupakan pertambahan, jadi tipenya kan pasti integer. Nah, maka saya tambahkan integer di sini. Kemudian di B juga saya tambahkan integer. Nah, sekarang sudah hilang ya errornya. Nah, kemudian kita akan mereturn sebuah value. Nah, untuk mereturn sebuah value, setelah tanda kurung tutup ini, kita bisa tambahkan return value yang diinginkan. Karena di sini kita memasukkan tipe data untuk parameternya int dan int, kita masukkan juga di sini int. Seperti itu. Kemudian di sini baru kita return A tambah B. Seperti itu. Ini coba kita ganti P, save. Kemudian di function main ini kita tinggal jalankan aja. Kita panggil nama fungsinya, pertambahan, dan juga parameternya. Untuk variabel A saya akan coba misalkan 3, untuk variabel B saya coba misalkan 7. Maka dia akan menghasilkan 10. Kenapa? Karena di function pertambahan ini kita mengembalikan nilai dari A yang mana ini 3 ditambah B yang mana ini
Kita save, kemudian kita jalankan function main.go. Oke, ini belum saya print line, jadi dia tidak muncul di sini. Sekarang kita tambahkan fmt titik print line, kemudian di sini kita panggil pertambahan 3,7. Kita save. Kita lihat value-nya sekarang sudah ada 10. Nah, kalau kita mau ganti nih, misalkan pertambahannya saya pengen ganti misalkan 40. Misalkan di sini 40 ya. 40 ditambah misalkan 60. 60 kita save, kemudian kita run lagi, maka dia hasilnya akan otomatis berubah menjadi 100. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah langsung ke si functionnya. Kita cukup mengubah dari parameternya, yang mana function ini akan memproses dari parameter tersebut. Dia akan mengembalikan nilai A ditambah nilai B, seperti itu. Nah, untuk contoh lagi di sini, misalkan yang barusan, untuk contohnya lagi, berarti di function barusan yang pertambahan, kita buat di sini function pertambahan ya, pertambahan, function pertambahan, tambahan, berarti dia di sini memberikan input A dengan tipe data int dan input B dengan tipe data int. Kemudian dia di sini memproses. Dia di sini memproses. Dia di sini akan memproses dengan kodenya yaitu return A plus B. Dan di sini dia akan memberikan output. Outputnya ini berupa int untuk tipe datanya. Jadi perlu diingat, di sini dia merupakan input, di sini dia merupakan output, dan ini dia merupakan prosesnya atau kodenya. Seperti itu guys ya. Oke, mantap. Oke, sekarang kita rekap ya untuk function. Nah, jadi untuk function itu sintaksnya adalah func, kemudian function name, kemudian kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Nah, untuk function ini dia bisa mereturn value dan tidak bisa mereturn value. Nah, kemudian untuk penambahan parameter di sini kita bisa dengan function misalkan tadi kita coba ganti jadi sum, function sum. Kemudian di sini merupakan nama variabelnya A dan tipe datanya int, koma, nama variabelnya B dan tipe datanya int, kurung tutup. Di sini kita mengembalikan value-nya int. Kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kita coba catat lagi. Yang ini dia merupakan namanya, nama function. Yang ini dua, dia merupakan variabel parameter param. Yang ini dia merupakan tipe data variabel param, dan yang ini dia merupakan return value type datanya. Oke, mantap.